Rangkiang yang kedua yaitu rangkiang Si Tenggang Lapa. Terdiri dari 4 tiang. Fungsinya untuk menyimpan padi cadangan yang digunakan pada musim paceklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudahkan segala urusannya. Kita hadir kembali mencoba merangkai kata demi kata untuk membuat sebuah narasi yang tertata walaupun mungkin terdengarnya masih terbata-bata. Baiklah, kita tidak akan memanjangkan mukadimah. Kita akan langsung pada topik bahasan kita kali ini, yaitu kita akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah museum atau pusat dokumentasi informasi kebudayaan Minangkabau, yaitu Museum Bustanil Arifin yang berada di Kota Padang Panjang. Kita berada di depan pintu masuk dan teman-teman bisa melihat daftar tiket, harga tiket masuk, termasuk juga biaya parkir. Inilah Museum Bustanil Arifin atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Akses masuk ke tempat ini ada 2, yaitu di depan dan dari samping. Kali ini kita masuk dari samping. Dan teman-teman bisa melihat ada bangunan rumah gadang sekaligus sebagai museum. Dan di depannya ada beberapa rangkiang. Setiap rangkiang punya nama dan fungsi yang berbeda-beda. Rangkiang yang pertama adalah rangkiang Si Tinjau Lawi yang terdiri dari 4 tiang. Berfungsi untuk menyimpan padi yang akan dijual. Hasil penjualan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga. Rangkiang yang kedua yaitu rangkiang Si Tenggang Lapa. Terdiri dari 4 tiang. Fungsinya untuk menyimpan padi cadangan yang digunakan pada musim paceklik. Rangkiang yang ketiga adalah rangkiang Si Bayau-Bayau yang berfungsi untuk menyimpan padi digunakan untuk makan sehari-hari. Terdiri dari 6 tiang. Yang keempat adalah rangkiang Harimau Panghuni Koto. Terdiri dari 9 tiang yang berfungsi untuk menyimpan padi digunakan untuk pembangunan kampung. Itulah jenis-jenis rangkiang berdasarkan fungsinya. Di depan teman-teman bisa melihat itu rumah gadang Bodi Caniago. Ini akses masuk dari depan dan teman-teman bisa melihat peta kawasan dari museum ini. Di depan
ada rumah gadang Koto Piliang. Museum ini peletakan batu pertamanya 8 Agustus 1988 dan diresmikan pada tanggal 19 Desember 1990. Kita informasikan lagi kepada teman-teman bahwa yang di depan itu atau rumah gadang yang di depannya ada rangkiang itu adalah rumah gadang Mbak Anjuang atau rumah gadang Koto Piliang. Museum ini awalnya dikelola oleh yayasan non-profit dan pada tahun 2006 pengelolaannya dipindahkan ke pemerintah Kota Padang Panjang. Museum ini berada di Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Lokasi hanya berjarak sekitar 2 km dari pusat Kota Padang Panjang dan aksesnya bisa diakses dari jalur utama Padang Panjang Padang. Rumah gadang Koto Piliang atau rumah gadang Mbak Anjuang, yang dimaksud Mbak Anjuang di sini adalah kedua sisi kanan dan kirinya lantainya lebih tinggi atau ditinggikan dari lantai bagian tengah. Yang ini rumah gadang Bodi Caniago. Perbedaan mendasar dari kedua rumah gadang ini adalah terletak pada lantainya. Rumah gadang Bodi Caniago lantainya rata. Pemandangan di sini sangat indah dengan penataan taman yang begitu apik. Sehingga memanjakan mata. Di belakang teman-teman bisa melihat itu ada amfiteater. Kita mencoba masuk ke dalam ya teman-teman. Assalamualaikum. Dan beginilah penampakan dari dalam museum atau dalam rumah gadang ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat beberapa koleksi di dalam ini. Dan tentu kita tidak bisa menjelaskan satu persatu. Tapi paling tidak teman-teman udah mendapatkan gambaran bagaimana di dalam museum ini. Kalau teman-teman berkunjung ke sini, ada seorang pemandu atau guide yang akan menjelaskan bagaimana sejarah atau bagaimana mengenai adat, budaya, ataupun mengenai sejarah museum ini. Di bawah museum ini ada sebuah ruangan sebagai tempat penyewaan pakaian adat. Dan di belakang bangunan ini ada sebuah musala. Demikianlah ulasan singkat kita mengenai Museum Bustanil Arifin ini ya teman-teman. Walaupun mungkin kita ulas tidak begitu lengkap, paling tidak
teman-teman udah mendapat gambaran mengenai museum ini. Dan kalau ada narasi yang salah atau misinformasi, mohon dikoreksi. Karena itu murni kekhilafan dan keterbatasan pengetahuan. Dan ulasan ini kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.